Selamat datang di channel Mirala Fonda. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai reaksi yang ada di kimia organik, yaitu reaksi substitusi untuk nukleofilik SN1 dan SN2. Silahkan di like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan leave comment. Selamat belajar. Oke, jadi untuk prinsip reaksi dalam kimia organik, yang pertama itu adalah reaksi substitusi. Ya, reaksi substitusi itu prinsipnya itu ada yang masuk dan ada yang keluar gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang hadir di situ dan ada yang masuk ke dalam reaktannya dan juga akan keluar juga sebagai produk gitu ya. Jadi ada masuk dan ada yang keluar. Kemudian ya, jadi bentuknya ada 3 untuk reaksi substitusi. Yang pertama ada nukleofilik, kemudian ada elektrofilik, dan yang ketiga adalah radikal bebas. Untuk video kali ini kita akan membahas untuk nukleofilik saja. Tuh, untuk nukleofilik ada SN1 sama SN2 ya, jadi berdasarkan ordernya. Order pertama dan order kedua. Oke, untuk reaksi substitusi itu untuk nukleofilik bentuk umumnya itu untuk bentuk umumnya itu misalnya alkana sama sesuatu yang terikat dengan gugus fungsi yang elektronegatif seperti halida ataupun hidroksi ya, seperti itu. Contoh misalnya di sini adalah etanol, begitu ditambahkan asam HCl gitu, asam klorida dia hasilnya itu menjadi, kan di sini X-nya itu OH, Y-nya itu Cl minus ya karena kan HCl ketika splitting dalam air jadinya H3O plus sama Cl minus. Jadi reaksinya itu pasti CH3 CH2 OH ya. CH3 CH2Cl menjadi OH minus atau H2O. Seperti itu bentuk umum dan juga contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke, itu yang tadi contoh saja, contoh reaksinya. Sekarang kita masuk untuk untuk nukleofilik ya, yang SN1 dulu, order pertama gitu. Sebentar saya inikan dulu ya. Oke, jadi untuk SN1 itu bahasanya itu stepwise atau bertahap begitu ya. Jadi ada tahapan 1, tahapan 2 dan seterusnya. Ada yang tahapan yang cepat lajunya, ada yang lambat, makanya sampai bisa dibilang sebagai SN1 atau orde pertama. Stepwise-nya itu banyak tahap. Itu misalnya contohnya karena SN1 tuh biasanya untuk alkohol tersier ya. Jadi misalnya di situ isopropil ya. Isopropanol ditambah asam klorida, dia menjadi C4H9Cl ditambah H2O. HCl-nya dalam air, berarti pasti kita akan splitting dia dalam air, berarti kan menjadi nanti H3O plus tambah Cl minus ya. Oke, di sini ya X-nya tadi itu kan OH, Y-nya itu Cl minus. Mekanismenya itu pertama si reaktannya dulu lah, HCl dalam air itu dia menjadi H3O plus ditambah Cl minus. H3O plus ditambah Cl minus ya.
Oke, step kedua begitu. Ini saya gambarkan dulu H3O plusnya, sorry. Di situ yang positifnya kan di O ya, seperti yang kita tahu semua lah. Gitu. Angka kedua itu kita mulai mereaksikan si isopropanolnya itu sama molekul air dulu ya. Kan dia ada ikatan bukan ikatan sih, ada pasangan elektron bebas dari si O begitu. Jadi ada awan elektron di situ. Jadi di mana-mana kan kalau mekanisme reaksi itu kan yang banyak elektronnya menangkap yang kurang elektron, seperti itu ya. Jadi dia ngambil H dari H3O plus, kemudian ikatannya masuk ke O menjadi H2O begitu ya. Jadi hasilnya itu menjadi CH3CH3, kemudian OH-nya itu muatan positif gitu ya. OH-nya 2 gitu ya. Nah, kemudian ditambah H2O ya, soalnya kan tadi H3O plusnya udah kehilangan 1H, jadi sisanya H2O seperti itu. Oke, untuk stepwise yang ketiga atau step yang ketiga, the third step, itu kita menuliskan kembali. Jadi penataan diri dari si isopropanol yang kelebihan 1H tadi, yang O nya plus itu. Jadi kita tulis dulu C, kemudian CH3, kemudian CH3, CH3, terus O, ada hanya 2 begitu, terus ada satu pasang elektron dan plus. Nah, di situ kan ikatannya bakal lepas gitu ya, karena kan si O yang tadi itu kan sudah hanya 2 begitu. Jadi dia melepaskan diri dan masuk ke dalam si O yang tadi begitu. Jadi nanti akan terbentuk karbokation seperti itu ya. Jadi kalau dia lepas berarti dia akan menjadi karbokation. Kemudian tahap keempat itu si karbokation itu dia akan menangkap dia akan ditangkap oleh si Cl-. Oke, for your information, nucleophilic itu kan dia negatif ya, elektrofilik lebih ke positif. Artinya reaksi dari si substitusi nukleofilik itu pasti reaksi yang direaksikan dengan sesuatu yang akan menyerang dia begitu. Berarti karbokation diserang oleh suatu nukleofilik. Jadi hasilnya adalah C4H9 ya. Cl ditambah H2O. Ya, di sini ini adalah SN1, artinya reaksinya itu hanya tergantung pada satu reaktan saja. Yang dalam hal ini adalah si C4H9OH, di mana tahap yang ketiga itu lambat. Kalau lambat berarti dia ditentukan oleh karbokation saja atau saya tadi kelewat ya, harusnya kita bahas SN2 dulu. SN2 kan order 2 ya, artinya bahwa reaksi terjadi tergantung dari kedua reaktan yang involving gitu ya dalam reaksi. Jadi di sini ada SN2 itu concerted, artinya dia langsung. Jadi prosesnya tidak kayak SN1 ya, kalian juga pasti sudah pernah belajar. Jadi kalau dia SN2 berarti langsung aja begitu, tidak ada tahap ada karbokation dulu, tapi sebenarnya langsung kompleks reaktivasi di mana satu ikatan mau lepas dan satu ikatan yang udah mulai terbentuk seperti itu. Di sini misalnya saya ngambil contoh alkohol primer. Biasanya SN2 itu kan primer. Jadi di sini etanol ditambah HCl menghasilkan
menghasilkan etil klorida ditambah air. Nah, jadi HCl-nya juga dalam air, mekanismenya itu langsung ya. Jadi di sini mekanismenya, jadi si HCl dalam air juga menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Ya begitu ya. Kemudian CH3 CH2 OH hanya itu ada 2 pasang elektron bebas begitu. Maaf saya lupa nulis, tapi harus ada 2 pasang elektron bebas di O. Kemudian O yang tadi itu masuk ke H, kemudian si C yang kurang kurang banyak elektronnya begitu ditarik oleh si Cl begitu ya. Kenapa dia kurang? Karena semua ditarik sama si O, maksudnya begitu. Makanya jadinya CH3 CH2 di ikat putus-putus di situ, artinya ikatan sudah mulai terbentuk dan si OH itu sudah mulai terlepas. Kemudian dia menjadi CH3 sebentar, kertasnya agak ngadat. Oke. CH3 kemudian CH2 Cl tambah OH- atau H2O lah ya. Oke, seperti itu. Di sini laju reaksinya itu bergantung dari 2 spesies reaktannya. Jadi R sama dengan K dikali konsentrasi dari CH3 CH2OH atau si etanolnya sama dari si HCl-nya atau si Cl- nya lah. Oke, jadi dia order kedua atau second order. Oke. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk mengetahui reaksi substitusi nukleofil SN1 dan SN2. Terima kasih.